Oke anak-anak, materi kita lanjutan dari materi yang lalu, minggu yang lalu, yaitu gangguan pada organ reproduksi. Kita mulai pada pria. Masih ingat dengan gambar ini kan? Oke. Gangguan pada pria antara lain dapat terjadi di testisnya, di epididymisnya, di spiniferusnya, di vas deferensnya. Yang pertama adalah radang pada testis. Ini disebabkan oleh kuman, namanya adalah orkitis. Makanya kalau pipis itu harus dibersihkan dengan bersih. Jangan sampai pipis tidak dibersihkan. Oke. Apa? Ada epididymitis atau uretritis. Oke, sesuai gambarnya. Radang ini disebabkan oleh penyakit kelamin yang tertular melalui penyakit kelamin. Oke, hubungan-hubungan seksual yang tidak sehat. Hati-hati. Yang ketiga adalah kriptokidisme, itu testisnya menurun atau turun, bisa diperbaiki. Oke. Ada yang ini yang lebih sering yang dikenal dengan prostatitis, radang pada prostat. Prostat itu bentuknya kelenjar prostat pada saluran uretra, di sisi uretra. Kalau dia tidak bengkak tidak masalah, tapi kalau bengkak pada prostat menyebabkan perih, nyeri ketika ketika pipis. Prostat ini penting untuk nutrisi zat makanan bagi sperma yang disebut dengan air mani. Hati-hati, ini juga bisa disebabkan oleh kuman, bisa disebabkan oleh zat makanan. Makanan cepat saji, daging cepat saji, ikan cepat saji, ayam cepat saji, dan kurang makan sayuran. Oke, gejalanya adalah sulit buang air seni, sakit ketika buang air seni, sangat hati-hati. Cuma 4 hari ini untuk yang pria. Lanjut untuk yang wanita itu masih ingat gambar yang lalu yang kita sebut dengan istilah kepala banteng. Oke. Ada ovarium, tuba fallopi, ini rahimnya. Oke, dysmenorrhea, nyeri pada saat haid. Jadi ketika kita haid nih, berarti kan mengeluarkan darah, ya kan? Untuk menyembuhkannya ada namanya prostaglandin. Nah, nyeri pada haid disebabkan oleh sekresi prostaglandinnya itu berlebihan, cairan penyembuh haid. Oke. Penyakit radang panggul, PRP, infeksi. Ini infeksi atau radang bisa pada ovarium, bisa pada tuba fallopi, bisa pada rahim. Oke, oleh bakteri E. coli. Yang bakteri E. coli pada usus besar kita tahu itu. Jadi bisa masuk. Kenapa? Karena malas cuci bagian bawah ataupun tidak bersih mencuci bagian bawah. Oke, makanya setiap kali pipis itu harus lubang saluran tinja juga harus bersih. Lanjut, ovarium polikistis, banyak kista di ovarium. Ini bisa disebabkan kesulitan hamil, bisa dioperasi dan dibuang. Endometriosis, radang pada jaringan endometrium. Atau endometriumnya itu di luar rahim, di tuba fallopi, sering disebut dengan hamil di luar rahim kalau terjadi kehamilan, dan ini biasanya juga membahayakan buat ibu dan janinnya, hamil di luar rahim. Oke, hanya 4 hari ini, selamat mengerjakan. Kalau tidak mengerti boleh SMS Bu Indri. Salam.